Loading dulu. Oke. Oh, udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, izinkan kami untuk mempresentasikan media planning dan strategi. Nah, perkenalkan nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Fadlan Muzaki, yang kedua Winda Clarissa, yang ketiga Iwana Zarli, yang keempat Aldis, dan yang terakhir adalah Anugrah Miluhur. Oke. Oke, bagian pertama adalah overview tentang media planning. Apa sih media planning itu? Nah, media planning itu adalah perencanaan media. Dia proses mengidentifikasi, memilih outlet media, terutama surat kabar, majalah, situs web, stasiun TV dan radio, dan penempatan di luar ruangan untuk memasang iklan berbayar. Orang yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi banyak pilihan media dan menyusun strategi kampanye untuk mendukung produk, layanan, atau merek tertentu disebut perencanaan media. Nah, perencanaan media ini biasanya dipekerjakan oleh biro iklan gitu. Jadi yang bertugas dan bertanggung jawab di sini adalah biro iklan. Nah, tugas media planning itu apa sih? Nah, tugas media planning adalah mengembangkan rencana terkoordinasi untuk anggaran iklan klien tertentu. Misalkan di suatu perusahaan ada budget iklan segini. Nah, ini jadi yang akan mengeksekusi, mengembangkan anggaran tersebut adalah tugas perencanaan media. Mereka memutuskan di mana, kapan, dan seberapa sering menampilkan iklan tertentu. Jadi semakin banyak yang dapat dioptimalkan oleh perencana, yang berarti perluasan anggaran klien untuk menjangkau orang dalam jumlah besar, semakin baik peluangnya untuk melihat hasil. Nah, keseluruhan tujuan periklanan ini adalah membuat calon pelanggan itu mengetahui produk gitu, atau layanan perusahaan, dan membujuk mereka untuk membelinya. Jadi setidaknya gitu, untuk outputnya itu ada engagement dari customer ke perusahaan. Oke, ini pengembangan dari media plan. Jadi rencana media plan itu yang pertama itu tentu analisis market. Kita nggak tahu gitu. Jangan-jangan kita udah buat iklan tapi kita nggak tahu gitu. Pasarnya bagaimana gitu. Siapa target market kita? Siapa yang ingin kita jangkau gitu. Siapa customer segmen kita gitu. Jangan sampai kita udah buat biro biro periklanan udah buat anggaran besar-besar tapi kita sendiri nggak tahu gitu siapa yang akan kita jangkau. Maka pentingnya untuk analisis pasar gitu, market validation dan sebagainya. Dan karena ini merupakan awalan yang sangat penting gitu untuk rangkaian tahapan berikutnya. Yang kedua adalah pembentukan tujuan media. Jadi kita harus tahu dulu gitu goals kita untuk membuat media itu apa gitu. Mengiklan itu apa goalsnya? Apakah kita hanya untuk supaya customer tahu? Apakah kita untuk menjangkau customer untuk membeli dan sebagainya? Yang ketiga adalah pengembangan strategi media dan implementasi. Nah, terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut gitu. Apakah tahapan-tahapan dari tahapan 1 dan ketiga sudah sesuai gitu dengan kebutuhan perusahaan, apakah ini sudah sesuai dengan tujuan perusahaan gitu. Nah, ini harus dievaluasi apakah ada yang salah dengan analisis marketnya atau ada yang salah dengan tahapan-tahapan berikutnya gitu. Nah, ini dievaluasi dan diperbaiki setelah kita tahu gitu apa yang salah dalam pembentukan medianya dalam rangkaian tahapannya ini. Oke, untuk memujudkan seefektif mungkin dan seefisien mungkin, penting untuk mempertimbangkan hal-hal berikut nih dalam mengembangkan rencana media Anda. Yang pertama tentu jangkauan ya, karena salah satu dari dua faktor terpenting yang harus dipertimbangkan itu adalah jangkauan. Jangkauan itu adalah jumlah orang yang ingin biro media ini hadapi selama jangka waktu tertentu seperti seminggu atau sebulan gitu dalam beriklan. Jangkauan ini kita harus sadar gitu siapa yang akan kita jangkau gitu.
siapa yang ingin kita jadikan iklan, karena ibaratnya marketing itu adalah seperti mancing gitu. Jadi kita harus tahu dulu ikan-ikan kita itu siapa gitu. Nah, setelah kita tahu ikan-ikan kita siapa, kita tahu umpan yang akan kita berikan, pancingan yang akan kita berikan gitu. Jangan sampai jangkauannya atau yang ingin kita capai aja kita nggak tahu gitu. Nah, yang kedua adalah frekuensi. Faktor terpenting kedua adalah frekuensi, yang merupakan frekuensi pelanggan target melihat iklan Anda. Jadi seberapa sering sih target melihat iklan kita gitu. Nah, karena jelas semakin tinggi angkanya semakin baik, tetapi biayanya juga merupakan faktornya gitu. Jadi frekuensi, misalkan kita kalau misalkan di FB Ads itu frekuensi itu kan menentukan budget kita juga gitu. Nah, kalau misalkan kita punya budget minimum tapi frekuensinya itu mau tinggi dan nggak sesuai jangkauannya, itu malah kita buang-buang biaya gitu. Udah frekuensinya tinggi, artinya semakin mahal, tapi yang melihat iklan kita pun bukan target customer kita. Nah, yang ketiga adalah biaya per seribu. Maksudnya biaya per seribu itu uh, intinya sih salah satu cara untuk mengukur biaya periklanan dengan membagi total biaya iklan nih di outlet atau di banner atau di FB Ads tertentu dengan ribuan pelanggan media. Jadi yang melihat iklan kita berapa orang gitu, kita bisa tentuin dibagi biaya iklannya. Jadi customer itu melihat iklan berapa gitu biayanya gitu untuk satu orangnya. Nah, untuk mendapat nilai biaya per seribu untuk surat kabar dan majalah, Anda akan membagi biaya dengan pelanggan total. Jadi kita minimal nih, kalau kita nggak tahu, kita bisa prediksiin berapa orang yang melihat gitu. Biar kita tahu biayanya per iklan itu berapa. Yang keempat, selektivitas. Jadi kalau misalkan ditanya nih tentang siapa sih target market kita gitu. Nah, target market kita itu nggak bakal mungkin semua orang gitu. Kita harus selektif dalam memilih target market. Barang apapun, barang yang general apapun, itu nggak bakal mungkin target marketnya itu adalah semua orang gitu. Kita harus memilih, harus selektif dalam memilih target market. Nah, yang terakhir adalah dampak. Berapa banyak sih penglihatan yang bisa dijangkau oleh outlet media ketika kita memasang banner atau kita memasang iklan di FB Ads atau kita memasang iklan dimanapun gitu. Nah, dampak ini sangat penting gitu. Majalah nih misalkan, ketika iklan kita di majalah itu dapat menarik untuk dilihat atau mungkin dijangkau oleh siapa gitu. Ketika kita misalkan iklan di majalah yang customer-nya ibu-ibu, itu ada kemungkinan untuk membeli nggak ketika kita produknya misalkan anak-anak tapi majalahnya di majalah majalah laki-laki dan sebagainya, itu kan nggak berhubungan nih, nggak relate dengan apa yang kita jual. Nah, itu harus dipertimbangkan apakah ada dampaknya dengan ketika kita iklan di sini, apakah ini tidak ada dampaknya gitu. Maka dampak menjadi faktor goals yang penting juga gitu untuk dipertimbangkan. Ini ada dampaknya nggak sih ketika kita iklan di sini? Oke. Nah, ini kepada siapa kita beriklan. Nah, sementara jumlah sasaran pasar mungkin diturunkan dari analisis situasi hingga memutuskan kelompok spesifik mana nih yang akan kita kejar. Nah, perencanaan media itu dapat bekerja dengan klien, perwakilan akun, departemen pemasar, dan direktur kreatif. Nah, berbagai faktor dapat membantu perencanaan media dalam keputusan ini. Beberapa akan membutuhkan penelitian utama, sedangkan yang lain akan tersedia dari sumber yang diterbitkan atau sumber sekunder. Nah, ini adalah rumus indikator potensi yang baik dari pasar. Rumusnya itu
persentase dari user di demographic segmen dibagi persentase dari populasi dikali 100. Nanti kita bisa tahu hasilnya apakah ini memuaskan atau tidak gitu. Nah, jadi dari persentase demografinya per persentase populasi segmen yang sama dibagi 100, nah itu kita bisa tahu itu efektif atau tidak gitu. Oke, dilanjut dengan faktor internal dan eksternal. Halo teman-teman, saya yang bakal ngelanjutin dari prestasi Fadlan. Nah, jadi di bagian ini kan kita sebenarnya ngomongin soal market analysis dan target market identification ya. Jadi kayak kita ngelihat pasar tuh kayak gimana, kayak analisis pasar kayak gimana, kayak di mana sih sebenarnya kita lebih untung, kayak gimana caranya kita di mana tempat yang paling kita bisa menghasilkan keuntungan tertinggi gitu. Tadi kayak Fadlan udah jelasin soal kepada siapa kita harus beriklan, kayak target pasarnya. Nah, sekarang aku mau bahas soal faktor internal dan eksternalnya. Nah, jadi jadi kalau misalnya kita ngebuat market analysis, kita juga mesti tahu kalau misalnya ternyata tuh ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal sama dua faktor eksternal. Faktor internal tuh kayak gimana sih? Jadi faktor internal tuh yang beneran dari perusahaan itu sendiri. Misalkan kayak budget medianya gimana, terus kayak manager and administrative capabilities dari perusahaan tuh kayak gimana, terus kayak organization of the agency-nya tuh kayak gimana, seperti itu. Dan kalau misalnya eksternal tuh kayak gimana sih? Eksternal tuh yang lebih kayak hubungannya sama dunia luar. Misalkan kayak faktor ekonomi misalkan. Oh, ternyata kalau misalnya ekonominya lagi begini, pasarnya berarti akan begini. Misalkan kayak kalau misalnya musim hujan misalkan, lagi musim hujan, itu kan bukan sesuatu yang bisa kita cek dari faktor internal perusahaan kan, itu benar-benar faktor eksternal tuh yang menentukan penjualan dan kayak gimana caranya kita bisa beriklan. Kalau misalnya lagi hujan, berarti kita mungkin kalau misalnya ada suatu perusahaan clothing misalkan, kalau misalnya lagi musim hujan dia lebih kayak bikin jas hujan dibandingin kayak dia bikin kayak baju-baju yang pendek-pendek gitu teman-teman. Terus kayak ada strategi kayak kita nge-analisis competitor, terus kayak perubahan teknologi dan lain sebagainya juga di sini. Boleh next Aldis? Oke. Oh, hafal dulu nih. Oh ya, sorry. Oke. Nah, terus kayak habis itu kita nyari kayak tempat di mana sih kita bisa kita mempromosikannya kayak secara geografi itu gimana caranya kita bisa mendapatkan tempat yang paling baik. Nah, jadi sebenarnya kalau dari buku tuh ada 3 teman-teman yang bisa dilakuin, bisa dipertimbangkan untuk kayak nentuin. Yang pertama survei. Nah, survei ini didasarkan pada sejumlah faktor termasuk populasi, pendapatan, pembelian efektif, dan total penjualan retail di area tersebut. Yang ngelakuin retail tuh siapa? Bisa dari perusahaannya, tapi biasanya retail ini pakai lembaga eksternal gitu teman-teman. Jadi kayak ada suatu lembaga survei yang kayak langsung ngasih informasi-informasi ini. Kalau misalnya dari buku kayak ada yang namanya Sales and Marketing Management Magazine. Jadi kayak ada suatu majalah kayak secara annual, secara uh, periodical kayak dia tuh ngasih kayak informasi soal pasar itu. Kayak misalkan di Jakarta total populasi dari Indonesia itu berapa, terus kayak di sana efektif buying income-nya tuh berapa, terus kayak penjualan rata-rata sales dari daerah itu tuh berapa. Pokoknya itu ada surveinya dan kayak perusahaan tuh bisa pakai itu sebagai analisis mereka untuk nentuin di mana tempatnya, di mana tempat yang mereka bisa melakukan penjualan tertinggi. Terus yang kedua ada brand development index, sama yang ketiga juga kategori development index. Nah, ini dua ini berhubungan ya teman-teman. Kalau brand development index itu gimana sih? Jadi brand development index ini adalah dia ngitung percentage of brand to total dari suatu country di
market di pasar per percentage of total populasi di suatu negara di pasar. Kalau misalnya kategori development index bedanya apa? Kalau misalnya kategori development index, kalau misalnya tadi brand development kan kita ngitung brandnya kan. Kalau kategori development index itu kita ngitung kategorinya. Misalkan kalau brand sama kategori itu misalkan kayak ada jaket. Jaket misalkan mereknya Y Cotton teman-teman. Jadi kalau misalnya di BDI ini kita ngitung populasi penjualan Y Cotton-nya. Kalau kategori development index-nya berarti kita ngitung soal jaketnya di suatu populasi tertentu gitu teman-teman. Nah, jadi ini bisa dihitung cara nyarinya pakai indeks yang tadi si Fadlan di awal sebenarnya ya. Jadi percentage of total berapa? Tadi juga saya udah sebutin. Nah, gimana cara kita mengimprestasikannya? Itu bisa dicek di slide selanjutnya, Fadlan. Boleh? Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman dari slide selanjutnya. Jadi misalkan kita dapat BDI-nya tinggi, terus CDI-nya juga tinggi. Itu berarti kayak kita punya market share yang tinggi dan punya potensi pasar yang tinggi juga gitu. Ini tapi kalau misalnya kayak kita punya BDI yang tinggi tapi CDI-nya rendah, itu berarti penjualan brand kita bagus. Cuman ternyata penjualan barang yang kita jual secara total secara kategori itu rendah, itu berarti kayak kita berarti harus mengantisipasi. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih penjualan kita kan nggak apa-apa, cuman kayak berarti kayak kita harus antisipasi kalau misalnya nanti ada market decline sell gitu, kalau ada declining sales gitu. Terus kayak di sini juga ada kalau misalnya low BDI atau misalkan high kalau misalnya high CDI itu gimana, itu berarti kayak kita punya low market share padahal kayak potensi marketnya tinggi. Kalau misalnya kayak rendah sama rendah tuh gimana, berarti kayak emang kita punya market share yang rendah tapi juga potensi marketnya juga rendah. Ini kayak kalau kayak gini berarti emang bukan tempat yang bagus untuk berinvestasi, kayak untuk beriklan sih. Kita mungkin bisa pindah ke tempat lain gitu. Oke, dari itu semua itu sebenarnya kayak sebelum kita developing dan implementing ide yang strategis, kita kayaknya sebenarnya harus ngebuat objektifnya dulu teman-teman. Kayak misalkan tadi kan kita udah cek ya market analysisnya kayak gimana, kayak tempat yang paling mana tempat yang paling menguntungkan bagi kita kayak gimana, terus kayak siapa jadi yang target pasar kita, terus kayak kita udah analisis faktor internal dan eksternal. Dari situ kita harus tentuin media objektifnya. Nah, yang pertama ini juga harus, yang paling pasti ini pasti harus bisa terukur gitu teman-teman. Terus contohnya tuh kayak misalkan kayak ini kalau dari buku concentrate heaviest advertising in winter and spring. Jadi kayak kalau misalkan di musim salju atau misalkan di musim panas spring tuh musim semi, berarti kayak di concentrate gitu. Kayak tadi mungkin kayak based on survey atau misalkan kayak faktor internal eksternalnya, ternyata brand tuh lebih enak, lebih banyak penjualannya di musim semi dan salju, berarti kayak emang kita harus konsentrate di situ. Misalkan seperti itu teman-teman. Boleh next lagi. Nah, jadi setelah kayak kita udah tentuin objektifnya, kita nge-develop strateginya sekaligus mengimplementasiin. Nah, pertama kita bahas soal media mix-nya dulu. Nah, jadi maksudnya media mix itu gimana? Kita menggunakan campuran media tuh kayak gimana? Jadi kayak marketer dapat menambahkan lebih banyak keuntungan dari pencampuran media. Media itu maksudnya kayak kita mau misalnya beberapa dari TV, misalkan beberapa dari banner, misalkan kayak gitu. Karena dengan menggunakan campuran media, marketer dapat menambahkan lebih banyak keuntungan karena masing-masing media memberikan keuntungan sendiri. Dengan menggabungkan media, marketer dapat meningkatkan cakupan, jangkauan, dan tingkat frekuensi sambil meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan komunikasi dan pemasaran secara keseluruhan. Itu sih teman-teman. Jadi kayak nggak bisa kita di TV doang gitu, nggak bisa kita di banner doang gitu. Jadi emang harus ada percampurannya gitu sih. Oke, selanjutnya bakal dilanjutin oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu cangkupan target pasar. Di sini tuh di sini tuh kita bakal mengetahui target pasar mana aja yang bakal kita tuju gitu. Jadi rencana media itu bakal menentukan sasaran mana yang paling banyak menerima perhatian media. Terus ada optimal sasaran itu harus full market coverage, yaitu ditampilkan dengan diagram pie chart yang kedua, yang ini ya yang full market coverage, terus partial market coverage, dan coverage exceeding target market. Terus ini tuh harus lebih realistis karena kondisi yang ditujukan pada grafik ketiga itu adalah yang paling mungkin terjadi. Terus di pie chart ketiga itu pemberitaan media tidak memungkinkan cangkupan untuk seluruh pasar, meninggalkan beberapa pelanggan potensial tanpa exposure pesan gitu. Terus next. Nah, di sini tuh ada geographic coverage. Di sini tuh pokoknya menjelaskan bahwa tentang cangkupan wilayah ya. Contohnya itu kayak promosi apa sih ski ya. Ski itu kalau dipromosiin ski itu nggak cocok dipromosiin di negara bersalju karena di negara bersalju itu interestnya rendah. Kenapa dia interestnya rendah? Karena kan kayak setiap tahun dia melihat salju, setiap tahun dia bisa berski sehingga orang-orang tuh untuk kayak bermain ski tuh kayak ya interestnya rendah karena ya emang setiap tahun dia melihat itu, terus sehingga di sana itu tidak perlu adanya promosi lagi, jadi tinggal ningkatin minat dari warga yang ada di negara-negara bersalju untuk bermain salju gitu. Itu berbeda dengan negara yang tropis, karena negara yang tropis dia tidak memiliki salju sehingga pengiklan tersebut harus mempromosikan di negara-negara tersebut itu agar karena interest untuk bermain salju itu lebih tinggi daripada negara yang setiap tahunnya turun salju gitu. Namun di negara-negara tropis karena dia tidak memiliki salju, dia tuh mungkin interest buat main saljunya tinggi, tapi di sana tuh nggak cocok buat jualan peralatan ski karena ya emang di negara tropis tersebut tuh saljunya tidak turun. Nah, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah scheduling. Scheduling sendiri itu adalah kayak mengatur jadwal promosi agar bertepatan dengan waktu pembelian saat ada potensi pembelian tertinggi di situ. Nah, scheduling sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu continuity, lighting, dan pulsing. Next. Nah, kalau continuity, dia itu jadi promosi ini tuh ditayangkan secara terus-menerus. Contohnya tuh kayak promosi makanan, promosi sabun, dan kayak promosi kebutuhan sehari-hari gitu, yang dimana pemakaian produknya itu tuh tidak tergantung musim gitu. Terus kalau flexing dia itu dalam promosinya itu dia itu memiliki produk memiliki periode tertentu gitu. Jadi kadang tuh dia gencar banget promosinya, kadang ya promosinya dilakukan biasa aja, kadang ya tidak ada promosi gitu. Nah, contohnya itu adalah snow skis. Jadi ski ini tuh promosinya tuh banyak dilakukan pada bulan Oktober dan April. Jadi ya pada salju turun, terus dia itu kurang melakukan promosi itu pada bulan Mei, Agustus, dan September. Terus dia itu tidak melakukan promosi sama sekali pada bulan Juni, Juli gitu. Terus yang ketiga adalah pulsing. Jadi di sini tuh kombinasi antara continuity dan flexing. Jadi tuh dia tuh melakukan melakukan promosi secara terus-menerus. Tapi ada periode-periode tertentu di mana ada periode-periode tertentu di mana promosinya itu dilakukan sangat gencar. Contohnya adalah di situ ada iklan bir.
Jadi dia itu promosi sepanjang tahun, tapi pada hari-hari seperti hari buruh itu tuh dia akan akan lebih gencar. Jadi promosinya tuh bahkan dilakukan lebih banyak gitu. Next. Nah, ini adalah karakteristik dari scheduling method yang 3 itu. Jadi dari 3 metode tadi tuh ada advantage dan disadvantage-nya. Yang pertama adalah continuity. Jadi tuh karena dia continue ya terus-menerus dilakukan sepanjang tahun gitu, sehingga tuh keuntungannya adalah brand tersebut tuh selalu diingat oleh konsumen gitu. Terus setelah itu kayak konsumen tuh ya akhirnya mengenal produk tersebut gitu. Tapi di sini juga memiliki disadvantage, yaitu yang pertama karena dia dilakukan terus-menerus, akhirnya tuh dia cost-nya tinggi. Terus ada potensi buat overexposure. Terus mungkin alokasi medianya tuh bakal terbatas gitu loh, karena kan kalau kan ada beberapa media yang ada rentang waktunya gitu. Terus yang kedua adalah flagging. Jadi flagging ini keuntungannya yaitu jika dibandingkan dengan continuity dia tuh lebih rendah gitu kan. Dan hal ini karena dia itu cuman promosi pada waktu-waktu tertentu gitu. Cuman di sini tuh ada kerugiannya, yaitu mungkin pada waktu-waktu tertentu akan ada more exposure gitu. Terus ada kemungkinan buat lebih menguntungkan kompetitor. Terus pada waktu-waktu dia nggak iklan itu tuh awareness, terus kayak interest, terus kayak retention of promotion dari pembeli itu bakal menurun, bahkan nggak ada gitu. Terus rentan banget terhadap produk kompetitor saat tidak promosi gitu. Terus yang ketiga yaitu pulsing. Jadi pulsing ini keuntungannya itu sebenarnya sama sih, gabungan antara continuity dan flagging, karena kan emang pulsing ini kan gabungan dari continuity dan flagging. Terus kalau disadvantage itu pulsing ini tuh tidak cocok buat produk-produk yang keluarnya yang dipakainya tuh kayak periode-periode tertentu, karena kalau dia dikeluarkan dia melakukan promosi terus-menerus padahal produk tersebut hanya dikeluarkan pada periode-periode tertentu, itu akan menambah cost-nya gitu. Next. Terus selanjutnya adalah risk versus frekuensi. Jadi para pengiklan itu dihadapkan pada 2 masalah. Ini dia tuh harus memilih apakah dia harus memilih reach atau jangkauan yang dilihat atau didengar oleh banyak orang, jangkauannya atau frekuensinya. Nah, ini tuh kendalanya terjadi karena adanya keterbatasan anggaran. Jadi karena keterbatasan anggaran dari promosi tersebut, akhirnya harus memilih salah satu antara dia memilih jangkauannya luas tapi frekuensinya sedikit, atau dia memilih jangkauannya sedikit tapi dilakukan berulang kali gitu. Terus seberapa penting sih reach itu? Jadi reach itu sebenarnya dalam buku menjelaskan bahwa dia itu penting buat produk-produk baru. Jadi produk baru kan butuh awareness dari orang-orang gitu, sehingga dia itu harus menemukan awareness itu dengan dibutuhkan reach yang luas. Terus hal ini bisa diperkirakan untuk dapat membantu pembeli untuk mengetahui bahwa ini loh ada produk baru yang masuk gitu. Terus kalau frekuensi, jadi tuh di sini tuh frekuensi itu menjelaskan bahwa berapa kali sih seorang itu terpapar media, walaupun tidak hanya iklan itu sendiri. Terus
Dan di sini tuh menjelaskan bahwa sebenarnya iklan itu mungkin bakal dilihat lebih sedikit daripada tayangan yang mainnya itu ini tuh terjadi pada TV ya. Jadi tuh kayak di sini tuh studinya menjelaskan bahwa kalau di TV itu kayak contohnya ada sinetron gitu ya, pasti itu ada iklannya. Jadi iklannya itu di sana itu menjelaskan bahwa iklannya itu sebenarnya ditonton lebih sedikit daripada si sinetron tersebut gitu. Terus next. Nah, di sini juga jadi si RD Persi dan CO dia tuh di sini tuh ada penelitian bahwa dia tuh pengen tahu sebenarnya berapa banyak sih pemirsa yang benar-benar menonton iklan gitu. Terus di sini tuh dia itu mulai dari 2 program ya. Yang pertama adalah news, yang kedua adalah sport. Jadi di sini tuh dia menjelaskan bahwa pada waktu sekian ternyata sekian loh orang yang nonton iklannya, terus sekian loh orang yang meninggalkan ruangannya, terus sekian loh ada berapa orang sekian loh yang mengganti channel saat iklan tersebut. Jadi tuh ini tuh dia menjelaskan dari rentang waktu yang berbeda, dan dari sini tuh dia mengetahui bahwa pada malam hari itu orang yang menonton iklan tuh lebih tinggi daripada pada waktu siang hari, karena seperti yang kita tahu bahwa siang hari itu banyak aktivitas seperti bekerja dan lain sebagainya gitu. Next. Nah, terus establishing reach and frequency objective. Jadi di sini tuh jika iklan yang ditayangkan dalam suatu media hanya sekali, itu tuh dia tuh bisa disebut sebagai reach atau jangkauan. Tapi kalau dia itu penayangannya lebih dari sekali, itu bisa disebut dengan frekuensi. Nah, di sini tuh ada 4 diagram, bukan diagram sih, pokoknya ini. Nah, di sini tuh dia tuh yang A itu adalah jangkauan pada satu program. Di sini tuh dia bisa mengetahui total audiens yang bisa dia reach. Terus yang kedua yaitu dia melakukan pengiklanan pada 2 program. Nah, di sini tuh bisa dilihat total audiens yang dia reach. Terus yang ketiga yaitu ada duplicate reach. Duplicate reach yaitu orang yang melihat iklan 2 kali gitu. Jadi di situ tuh ada kayak perpotongannya gitu. Nah, yang keempat yaitu unduplicate reach. Jadi itu orang yang di luar dari duplicate reach itu namanya unduplicate reach gitu. Next. Nah, terus selanjutnya yaitu ngomongin tentang GRP. GRP itu sebenarnya adalah kayak referensi yang banyak digunakan oleh pengiklan untuk mengetahui berapa banyak penonton yang mungkin nantinya akan melihat iklannya. Nah, GRP ini juga yang menjadi dasar buat pengiklan tersebut tahu seberapa kuat iklannya tersebut, kayak sehingga dia tuh bisa memutuskan kayak iklan ini harus ditayangkan di channel ini dan pokoknya dia tuh untuk sebagai referensi pengiklan lah gitu. Nah, selain GRP sebenarnya ada TARP. Nah, tapi di sini kita akan jelaskan GRP dulu. Jadi GRP itu dia tuh didapat dari reach yang bakal dia dapat dikali frekuensi. Jadi
jangkauan yang dia dapat dikali berapa kali iklan tersebut ditayangkan. Contohnya adalah kalau seorang melakukan pembelian 100 GRP, maka dia itu dapat 100% pasar yang terekspor sekali. Jadi dia melakukan sekali penayangan, tapi dia bisa menjangkau 100% pasar, atau 50 pasar, tapi dia itu melakukan 2 kali penayangan, atau 25% pasar, tapi dia itu 4 kali penayangan gitu, dan seterusnya. Next. Nah, GRP ini tuh didasarkan pada total audiens yang dapat dijangkau oleh jadwal media. Mereka menggunakan estimasi jangkauan duplikat. Terus selain GRP tadi kan ada TRP. Nah, TRP ini itu adalah metrik yang digunakan dalam pemasaran dan periklanan untuk menunjukkan persentase target audiens dicapai oleh kampanye yang dicapai oleh iklan atau media komunikasi. Nah, di sini tuh contohnya adalah di diagram ini dia itu menjelaskan bahwa dia menggunakan 1 network, 2 network, dan 3 network. Nah, di sini tuh dia menunjukkan bahwa menggunakan 3 network itu semakin banyak network yang digunakan, itu persentase reach-nya akan semakin cepat walaupun pada akhirnya mereka pada titik yang sama gitu, tapi reach-nya itu akan semakin tinggi menggunakan 3 network daripada menggunakan kurang dari 3 network. Contohnya yaitu pembelian 100 TRP pada satu jaringan akan menghasilkan perkiraan 32% dari total rumah tangga di pasar. Terus angka ini akan menjadi naik jika dia itu menggunakan 2 jaringan. Terus berlaku kelipatannya gitu. Tuh. Terus next. Nah, ini tuh ada efek dari frekuensi dan reach. Jadi di sini tuh dia menjelaskan bahwa satu exposure tanpa adanya satu exposure itu sebenarnya tidak memberikan efek apa-apa atau hanya memberikan efek sedikit. Terus yang kedua adalah biasanya tuh satu exposure itu kan tidak efektif. Maka dibutuhkan frekuensi lebih banyak daripada jangkauan gitu. Terus frekuensi exposure itu merupakan hal yang lebih efektif gitu daripada series. Terus yang keempat yaitu orang yang frekuensinya lebih rendah daripada 3 itu tuh menghasilkan tingkat yang rendah. Tapi kalau dia terlalu banyak melakukan pengiklanan itu juga nggak baik. Terus yang kelima yaitu sebenarnya pada prinsipnya itu ada respect antara frekuensi of exposure dan relationship advertising effectiveness. Tapi di sini tuh brand juga merasa kayak efek-efek lain tuh banyak gitu loh, dan menurut brand itu penting gitu. Terus yang keenam itu dia menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada respon terhadap kayak medianya apa aja tuh nggak terlalu pengaruh gitu loh terhadap respon principal generation gitu. Terus yang ketujuh yaitu menjelaskan bahwa the data strongly suggests that without is not function if too much frequency. Jadi tuh frekuensi tuh ya yang nggak terlalu berfungsi juga karena ini tuh tergantung pada seberapa kreatif atau pokoknya ya seberapa kreatif pengiklan tersebut gitu. Next. Selanjutnya adalah menentukan jangkauan efektif.
Karena marketer memiliki batasan anggaran, mereka harus memutuskan apakah akan meningkatkan jangkauan dengan mengorbankan frekuensi atau meninggalkan frekuensi keterpaparan tetapi untuk audiens yang lebih kecil. Itu keputusan untuk membatasi biaya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Next. Jangkauan efektif mewakili persentase sarana audiens yang dijangkau pada setiap peningkatan frekuensi efektif. Konsep ini didasarkan pada asumsi satu eksposur iklan yang mungkin tidak cukup untuk menyampaikan pesan yang diinginkan. Next. Selanjutnya adalah grafik jangkauan efektif ditunjukkan di area yang diarsir dalam kisaran 3-10 eksposur. Di bawah 3 exposure dianggap jangkauan tidak memadai, sedangkan di atas 10 dianggap over exposure, dengan demikian jangkauan tidak efektif. Perlu diingat bahwa tingkat keterpaparan ini tidak menjamin komunikasi yang efektif, karena pesan yang berbeda mungkin memerlukan pemaparan yang lebih banyak atau lebih sedikit. Next. Dalam menentukan jangkauan efektif semakin diperumit oleh fakta bahwa saat menghitung GRP, pengiklan menggunakan angka yang mereka sebut frekuensi rata-rata atau rata-rata dikali target audiens yang dijangkau oleh jadwal media yang diekspos pada waktu tertentu. Pertimbangan pemilihan media di mana 50% penonton dijangkau 1 kali, 30% penonton dijangkau 5 kali, 20% penonton dijangkau 10 kali, dengan frekuensi rata-ratanya 4. Dalam pembelian media ini, frekuensi rata-rata adalah 4, sedikit lebih banyak dari angka yang ditetapkan sebagai efektif. Namun, 50% penonton hanya menerima 1 paparan. Dengan demikian, angka frekuensi rata-rata bisa menyesatkan dan menggunakannya untuk menghitung GRP dapat menyebabkan penonton underexposing. Next. Menurut Ostro, ada 2 strategi pembelian GRP, yakni yang pertama, alih-alih menggunakan frekuensi rata-rata, marketer harus memutuskan tujuan frekuensi minimum yang diperlukan untuk mencapai tujuan periklanan secara efektif, kemudian maksimalkan untuk mencapai tingkat frekuensi itu. Yang kedua, untuk menentukan frekuensi efektif, perlu dipertimbangkan faktor pemasaran, faktor pesan, dan faktor media. Next. Pembahasan selanjutnya adalah aspek kreatif dan mood. Jadi yang dalam aspek kreatif ini memungkinkan untuk meningkatkan keberhasilan suatu produk secara signifikan melalui kampanye kreatif yang kuat. Tetapi untuk menerapkan kreativitas ini harus diterapkan media yang akan mendukung strategi tersebut. Yang kedua adalah aspek mood. Media tertentu meningkatkan kreativitas pesan karena menciptakan mood yang dibawa ke komunikasi. Next. Selanjutnya adalah fleksibilitas. Strategi media yang efektif membutuhkan tingkat fleksibilitas. Fleksibilitas mungkin diperlukan untuk menangani beberapa hal tersebut. Yang pertama adalah peluang pasar. Terkadang peluang pasar muncul ketika pengiklan ingin memanfaatkannya. Misalnya, perkembangan media periklanan baru mungkin menawarkan peluang yang sebelumnya tidak tersedia. Yang kedua ada ancaman pasar. Faktor internal atau eksternal dapat menjadi ancaman bagi perusahaan dan perubahan dalam strategi media. Misalnya, pesaing dapat mengubah strategi media untuk mendapatkan keunggulan. Next. Yang ketiga ada ketersediaan media. Terkadang media yang diinginkan tidak tersedia atau tidak menjangkau atau memiliki segmen sasaran tertentu dengan tidak adanya waktu dan tempat yang tersedia bagi pemasar. Bahkan ketika media tersedia, waktu iklan juga telah terjual atau tanggalnya juga telah berlalu. Selanjutnya adalah perubahan media. Pertukaran di media mungkin membutuhkan perubahan dalam strategi media, misalnya muncul TV kabel membuka peluang baru untuk penyampaian pesan, seperti juga halnya mengenai pengenalan media interaktif. Next. Selanjutnya adalah pertimbangan anggaran. Salah satu keputusan penting dalam pengembangan strategi media adalah perkiraan biaya atau estimasi. Nilai strategi apapun dapat ditentukan oleh seberapa baik strategi tersebut menyampaikan pesan kepada audiens dengan biaya terendah dan limbah paling sedikit. Biaya periklanan dan promosi dapat dikategorikan dalam 2 cara. Yang pertama adalah absolut biaya total sebenarnya yang diperlukan untuk menempatkan pesan. Misalnya iklan 4 warna 1 halaman penuh di majalah
Newsweek berharga sekitar $183.000. Yang kedua adalah relatif biaya, yaitu hubungan antara harga yang dibayarkan untuk waktu iklan atau ruang dan jumlah penonton yang disampaikan. Biaya ini penting karena manajer harus mencoba mengoptimalkan pengiriman audiens dengan kendala anggaran. Next. Selanjutnya adalah menentukan biaya relatif media. Yang pertama adalah cost per thousand. Jadi selama bertahun-tahun industri majalah yakni berdasarkan biaya dasar yang dicapai per 1.000 per orang. Jadi gambar 10.24 itu yang ada di slide memberikan contoh perhitungan ini untuk dua hal pada medium yang sama, yaitu Time dan Newsweek. Dan menunjukkan bahwa Time adalah pembelian yang lebih hemat biaya meskipun biaya absolutnya lebih tinggi. Next. Yang kedua adalah cost per rating point. Jadi media penyiaran memberikan perbedaan komparatif angka biaya disebut sebagai biaya per poin peringkat. Contoh perhitungan ini untuk spot iklan di pasar TV lokal ditunjukkan pada gambar yang ada di slide. Ini menunjukkan bahwa Survivor akan lebih hemat biaya daripada CSI. Next. Selanjutnya adalah daily inch rate. Jadi untuk surat kabar, efektivitas biaya didasarkan pada tarif inci harian yang merupakan biaya per inci kolom dari kertas. Seperti majalah, surat kabar sekarang menggunakan rumus biaya per 1.000 yang dibahas sebelumnya untuk menentukan biaya relatif. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, Detroit News lebih mahal untuk beriklan daripada biaya beriklan Chicago Tribune. Dengan menggunakan rumus berikut. Jadi untuk TV dan newspaper ada rumusnya masing-masing. Next. Yang terakhir adalah target CPM. Jadi media dengan biaya yang jauh lebih tinggi per 1.000 mungkin merupakan pembelian yang lebih bijak untuk menjangkau lebih banyak penerima potensial. Kebanyakan pembeli media mengadakan TCPM yang menghitung CPM berdasarkan target penonton, bukan penonton keseluruhan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, balik ke sebelumnya dulu. Oke, jadi kita masuk ke bagian evaluation dan follow up. Ini sebenarnya lebih ke bagaimana perusahaan tuh menilai media yang mereka gunakan tuh efektif atau enggak dalam menghasilkan produknya. Next. Nah, jadi ya pada intinya ada faktor pengukuran efektivitas dalam media planning itu ada dua. Yang pertama, apa strategi ini sudah baik belum untuk mencapai tujuan dari media tersebut? Terus yang kedua, kontribusinya bagaimana dalam mencapai tujuan komunikasi dan pemasaran secara keseluruhan. Kalau misalkan strategi ini berhasil, maka mereka bisa menggunakan strategi ini lagi atau bahkan meningkatkannya agar lebih efektif lagi. Tapi kalau misalkan strateginya ternyata gagal, ya berarti mereka harus evaluasi dulu sebelum mempersiapkan, sebelum melakukan promosi produk lagi biar nggak gagal seperti yang sebelumnya. Lanjut lagi. Nah, ini ada computer scene media planning. Ini sebenarnya lebih ke ini sih, beberapa program yang digunakan oleh media untuk menentukan strategi apa yang akan mereka gunakan nantinya. Ada dua sih, ada yang analisis pasar dan juga pengembangan strategi media. Boleh next. Nah, ini untuk market analysis tuh banyak ya. Jadi saya ambil dua aja. Yang pertama dari SimilarWeb. Ini sebenarnya SimilarWeb itu berguna untuk kita-kita yang punya website atau mungkin kita masuk ke pasar di mana pesaing kita tuh juga mempromosikan atau menjual belikan produknya lewat website juga. Nah, dengan adanya SimilarWeb ini kita bisa melihat di dalam suatu website tuh berapa banyak yang mengunjungi website kita atau website lawan, terus dia tahu link website itu dari mana, kegiatan website itu seperti apa, dan lain-lain.
Terus satu lagi, ini saya ambil contoh dua aja kebetulan. Satu lagi nih yang analisisnya berdasarkan sosial media. Sebentar, namanya itu, namanya Simply Measured. Nah, kalau Simply Measured ini beda dengan yang tadi SimilarWeb-nya website itu. SimilarWeb yang lebih fokus ke analisa website, di sini dia lebih fokus ke analisa dari sosial media dari penjual yang ada di pasar. Jadi ini sih ya, dia menyediakan informasi seputar followers dari pesaing kita atau kita tuh berapa, terus reach-nya berapa, dan seberapa banyak yang react, like, atau share di dalam konten sosial media itu. Nah, kalau ada dua ini, kita bisa lah menentukan strategi, nanti kita harus ambil langkah apa ke depannya biar produk kita tuh juga laku gitu. Apakah nanti website-nya harus diapain, atau nanti sosial medianya harus diapain, itu nanti terserah dari pemilik usahanya. Kita lanjut lagi. Oke, ini yang media strategi development. Jadi intinya sih gini, dia membuat keputusan terkait cakupan, reach, berbagai biaya yang harus dihabiskan, dan juga trade-off antara reach dan frekuensi. Nah, manfaat utamanya ini juga adalah untuk membantu pengembangan strategi dari media yang nanti bakal dipakai. Nah, untuk ini sebenarnya ada dua sih ya, ada yang analisis jangkauan dan frekuensi, ada juga yang optimizer. Kita langsung next aja. Nah, ini ada salah dua di antara berbagai banyak program yang dipakai dalam menganalisis reach dan frekuensinya. Itu yang pertama ada Telmar, itu contoh dari buku ya. Jadi kalau Telmar itu dia menghitung rating dari TV-nya berapa, reach-nya gimana, frekuensinya gimana, terus cost-nya tuh nanti berapa, semua informasinya ada dalam program tersebut. Terus satu lagi yang paling terkenal, khususnya di kalangan perusahaan di Amerika, yaitu data track system yang ada di sebelah kanan. Ini dia dia kasih tahu berbagai info soal traffic medianya kayak gimana, terus biayanya berapa banyak reach dan frekuensinya juga sama, dan berbagai informasi penting lainnya. Nah, data track ini ada dua sih, ada yang versi aplikasi dan versi website. Semuanya sama aja sih. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya, ada media plan, ini untuk perencanaan multimedia, terus ada software Ediplus, itu sama juga, semuanya sama, untuk menganalisis reach dan frekuensi, terus berbagai informasi media, dan lain-lain. Nah, selain itu ada beberapa model media yang dikembangkan juga dalam analisis ini. Ada model evaluasi, itu untuk memperkirakan reach dan frekuensi dari media berdasarkan teori probabilitas. Terus ada model alokasi, dia untuk mengoptimalkan alokasi anggaran iklannya itu nanti bagaimana. Dan yang terakhir ada interaksi, jadi itu untuk memperlihatkan efek interaksi antara salinan dan pemilihan media dalam memprediksi efek iklannya nanti bagaimana. Lanjut. Nah, ini ada optimizer. Ini dia menganalisa dari biaya, reach, dan target yang akan ditentukan untuk memperkirakan nanti penggunaan media ini biayanya seberapa gitu. Nah, dari sini bisa ditentuin nih, kalau misalkan misalkan suatu perusahaan dia mau reach-nya tuh tinggi ke konsumennya dia, maka nanti dia bakal bisa hitung nih nanti biaya yang harus dikeluarin seberapa agar gak over budget, gak budgetnya kurang juga gitu. Atau kalau misalkan mereka mau bikin iklan tapi biayanya mungkin biayanya nggak begitu banyak, cukup doang ya untuk 1-2 iklan,
Nah, nanti mereka bisa nyusun strategi juga nanti iklannya harus kayak gimana nih biar optimal juga gitu. Oke, lanjut ke bagian yang paling terakhir. Nah, ini karakteristik of media. Jadi ya banyak sih media yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produknya. Ada TV, radio, surat kabar, dan lain-lain. Nah, ini ada advantage sama disadvantage-nya sendiri. Langsung aja ke slide selanjutnya. Nah, ya ada dari buku ini ada beberapa contoh ya. Jadi pertama dari media televisi, keuntungannya tuh jangkauannya luas, reach-nya juga tinggi, terus karena dia menampilkan suara, gambar, dan bisa melihat produknya secara langsung juga, impact-nya juga tinggi. Terus cost-nya juga ya nggak begitu tinggi juga sih. Dan yang pastinya bisa menarik perhatian masyarakat. Cuma kekurangannya ini sih biaya produksinya tinggi. Itu tadi yang maksud biaya rendah tuh maksudnya biaya ini ya, biaya untuk masuk ke stasiun TV-nya itu. Terus short message banget. Jadi karena semakin lama iklan berarti semakin banyak biayanya, makanya iklan tuh biasanya pendek. Jadi message-nya juga pendek juga gitu. Dan biasanya untuk perusahaan biar message-nya dapat, mereka tuh harus mengusahakan seberapa sering iklan itu nantinya ditayangkan. Terus selanjutnya ada radio. Radio ya mungkin local coverage. Jadi pas nih untuk perusahaan yang mungkin memasarkan produk tapi targetnya tuh cuma buat daerahnya dia doang. Radio tuh bisa jadi salah satu pilihan. Terus cost-nya juga rendah, frekuensinya tinggi, lebih fleksibel juga. Dan karena karena kan channel radio macam-macam ya, ada yang mungkin untuk remaja doang atau mungkin untuk profesional dan lain-lain. Jadi perusahaan tuh bisa tentuin nih produk produk mereka konsumen, misalkan produk mereka konsumennya khusus untuk remaja, maka nanti dia bakal mencari saluran radio yang emang khusus buat remaja, nanti mereka tinggal taruh iklan di situ. Ini banyak sih. Cuma disadvantage-nya ya suara doang ya, karena cuma radio. Terus attention-nya juga nggak setinggi televisi ya, karena emang cuma suara doang. Dan dan kadang-kadang kita sering skip loh pesannya itu. Jadi karena mereka biasanya nggak ngulang lagi juga gitu. Terus kita beralih ke surat kabar. Yang pertama ada majalah. Nah, kalau majalah ini segmentasinya bisa lebih ini ya, lebih terarah. Terus karena majalah juga banyak bisa berluaskan, jadi ada kemungkinan banyak orang yang tahu soal informasi tersebut. Dan juga pembacanya itu dari berbagai kalangan, apalagi kalau untuk majalah yang sifatnya agak-agak yang sifatnya umum gitu loh. Itu pembacanya bisa dari berbagai kalangan. Cuma yang jadi kelemahannya tuh biasanya kita harus ngantri dulu sih untuk naruh iklan di majalah maupun di ini juga, di koran juga. Karena banyak yang naruh iklan di situ, jadi harus ngantri. Terus juga karena cuma gambar doang, jadi nggak begitu kerasa gitu loh impactnya di mana. Lanjut ke koran. Nah, koran ini punya coverage yang lebih tinggi dibandingkan majalah ya. Karena pasti lebih banyak langganan koran daripada majalah. Terus biayanya juga rendah, apalagi untuk berbagai iklan baris gitu ya. Kan ini kecil tuh. Nah, itu juga biayanya juga nggak begitu banyak banget ya. Terus iklannya juga bisa diatur mau ditaruh di mana. Ya. Dan dan juga pembaca lebih nangkep maksudnya daripada majalah gitu loh. Cuma yang jadi kelemahannya, nah, kalau koran tuh iklannya biasanya lebih ini sih, nggak, mungkin cuma orang-orang tua aja sih kalau dilihat dari keadaan sekarang ya, cuma orang-orang tua aja yang tahu iklan tersebut karena mereka yang masih baca koran juga kan. Dan nggak nggak menarik perhatian banget gitu loh dibandingkan majalah, radio atau televisi. Nah terus iklan outdoor ya kita tahu lah kayak poster, papan iklan dan segala macam. Nah ini kelebihannya lokasinya bisa spesifik, misalkan produknya tuh produk pertanian, maka kita bisa taruh papan iklan tuh di sekitar pedesaan atau mungkin
jalan umum yang mengarah ke pedesaan itu juga bisa. Terus yang pasti karena papan iklan itu besar, jadi semua orang juga sadar loh. Semua orang juga sadar kalau ada iklan itu gitu. Dan gambarnya juga cukup menarik perhatian gitu. Cuma karena karena biasanya yang dicoba untuk memakai jasa papan iklan ini banyak, jadi waktunya tuh sedikit, biasanya 1-2 bulan, habis itu diganti lagi dengan yang baru gitu. Terus karena papan iklan cuma bisa dipasang di satu tempat tertentu, kecuali kalau emang misalnya mau keluarin biaya banyak, maka cakupannya tuh juga lebih sempit. Terus di mall juga kadang-kadang kita bisa melihat iklan ya. Nah, kalau di mall ini kita bisa lebih terarah kepada siapa iklan ini ditujukan. Terus informasinya juga lebih detail, lebih ini juga. Dan karena kadang-kadang produk yang diiklankan itu biasanya diperjualbelikan di mall, jadi bisa apa? Jadi menarik perhatian konsumen juga gitu loh untuk merasa untuk mencoba produknya langsung. Cuma yang jadi masalah ya costnya pasti tinggi sih karena di mall ya. Dan mungkin beberapa penempatan iklan di mall itu juga memperburuk citra mallnya juga. Jadi kesannya kayak berantakan gitu. Dan not really recommended. Karena bahkan orang-orang mungkin lebih milih untuk taruh iklan di outdoor daripada direct mall gitu. Dan yang terakhir tentu saja di internet. Nah, kalau di internet ini jangkauannya pasti lebih luas gitu ya. Terus juga lebih fleksibel, kita mau taruh di mana, bisa taruh di sosial media, taruh di website, dan lain-lain. Terus bisa lebih interaktif, karena kadang-kadang kalau misalkan produsen ini taruh iklan di sosmed, nah terus kita pengen tahu soal produk ini, kita bisa langsung hubungin di customer service dari produsennya ini. Nah, cuma menjadi kelemahan ini kadang-kadang iklan bisa tenggelam dari iklan atau postingan-postingan lain yang ada di website atau di sosial media. Terus juga untuk taruh iklan di sebenarnya tergantung akun sosial media apa yang kalian pakai. Kalau misalkan tapi biasanya biayanya juga nggak sedikit sih untuk per bulannya itu berapa ratus ribu lah gitu. Dan dari jangkauannya juga lebih rendah, walaupun masih bisa ditinggiin lagi sih dengan cara kalau misalkan si produsen ini punya konsumen tetap, mungkin kadang-kadang bisa diminta share. Kadang-kadang kalau misalkan ada suatu campaign di mana kalau misalkan share iklan produk ini mencapai 10.000 misalkan, maka kami akan memberikan produk gratis untuk berapa orang yang beruntung dan segala macam. Biasanya sih yang pakai sosial media selalu pakai strategi seperti itu. Oke, next. Ya, alhamdulillah kita udah selesai di chapter akhir sebelum UTS ini. Terima kasih banyak ya untuk semua yang udah menyaksikan presentasi kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan feel free banget buat tanya-tanya kalau ada yang bingung mengenai materi yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.